tanaman cabai kami. Buah-buahnya sudah seperti ini, kemudian sangat rimbun sekali dan sudah merah-merah semua. Ini buah-buahnya bisa dilihat sendiri teman-teman yang menilai. Saya hanya mengupload hasil pemupukan yang kemarin saya lakukan menggunakan pupuk NPK 1616, kemudian KNO3 warna putih dengan cara ditabur. Kemudian rollingannya pupuk KCL, saya tambahkan pupuk NPK 1616 dengan cara ditabur di lubang di tengah-tengahnya, bukan di lubang pupukannya. Dan untuk buah-buahnya biar teman-teman sendiri yang menilai. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan sharing tentang budidaya tanaman cabai di fase generatif, yaitu fase pembungaan dan pembuahan dan juga pembesaran buah. Karena selama ini banyak sekali yang bertanya masalah bunga yang rontok, kemudian bunganya keriput, busuk buah, rontok buahnya. Namun sebelum itu saya berharap kepada sahabat-sahabat tani semua untuk selalu mendukung channel kami Heri Petani Indonesia dengan cara like, komen, dan subscribe, kemudian share ke setiap media yang teman-teman punya. Siapa tahu video-video yang kami bagikan bermanfaat. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat tani semua yang selama ini selalu setia mensupport kami, selalu memberikan komentar-komentar yang positif buat perkembangan channel Heri Petani Indonesia. Mudah-mudahan kebaikan dari anda semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dipermudah segala urusannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman, sharing pengalaman saya pribadi agar tanaman cabai kami buahnya lebat, kemudian daunnya tidak terserang jamur, buahnya tidak busuk, dan juga tidak terjadi kerontokan. Yang saya pergunakan untuk bunganya ataupun merangsang bunga, saya menggunakan MKP, kemudian rollingannya dengan Kalinet. MKP dengan cara dimix dengan insektisida. Saya menggunakan Abasel, intervalnya 7 hari. 7 hari kemudian baru saya lakukan penyepraian menggunakan Kalinet. Kemudian mixnya dengan fungisida. Fungisidanya biasanya saya menggunakan Bion M. Kemudian untuk pupuk kocornya teman-teman, saya hanya menggunakan NPK 1616, kemudian KNO3 warna putih, NPK 1616, kemudian KCL. Jadi intervalnya 10 hari sekali dengan cara dikocor ataupun dengan cara ditabur. Asam amino, asam humat juga selalu saya tambahkan di saat saya melakukan pemupukan dengan dosis 2 sendok makan untuk 20 liter air. Kemudian
kalhannya pun juga sama. Jadi itu yang saya persiapkan. Yang pertama adalah MKP, kemudian yang kedua Kalinet, yang ketiga adalah Mordenfol, yang keempat adalah asam amino, yang kelima Kalinet, kemudian Kalha. Jadi itu yang selalu saya siapkan untuk saya jadikan sarana perawatan tanaman cabai kami. Kemudian, apakah tanaman cabai ini tidak terserang penyakit antraknosa? Pernah tanaman cabai ini terserang penyakit antraknosa, tapi alhamdulillah bisa dicegah untuk penularannya, karena untuk penyakit antraknosa sendiri itu tidak bisa diobati. Buah yang sudah terkena biasanya sudah tentu pasti busuk, biarpun tidak busuk dijual pun juga tengkulak ataupun pedagang tidak akan mau, karena buahnya itu biasanya cacat. Kemudian di fase vegetatif juga sudah sering saya jelaskan, saya hanya menggunakan asam humat, asam amino, ultradap, kemudian juga Vitaron SL untuk penyepraiannya, Mordenfol juga untuk penyepraiannya. Jadi bertani itu tergantung kitanya. Apakah bertani itu mahal? Segala sesuatu pasti membutuhkan biaya jika menginginkan hasil panen yang berlimpah, kemudian produktivitas bunga dan buahnya terus bermunculan, kualitas buah pun juga itu ditunjang ataupun didukung oleh penggunaan pupuk yang sesuaikan dengan kondisi tanaman cabai yang kita tanam. Jika kita berharap tanaman kita bagus, otomatis kita harus cerdas memilih pupuk yang cocok, pupuk yang tepat untuk tanaman cabai. Pupuk banyak sekali, kandungannya hampir sama, tapi pemilihan pupuk yang tepat itu pun juga sangat menghemat biaya operasional. Jadi intinya mahal dan tidaknya menanam cabai itu tergantung bagaimana petaninya sendiri. Dibilang irit ya irit, dibilang mahal ya mahal, karena tanaman cabai itu tergolong tanaman yang usianya sangat panjang, kadang-kadang susah diprediksi dan kadang-kadang juga sangat mudah dilakukan. Jadi yang terpenting adalah usahakan lakukan perawatan sebaik mungkin, kemudian sering kontrol tanamannya, lakukan sanitasi lahan, bersihkan rumput dan gulma yang ada di parit jarak antar bedengan tanaman cabai tersebut. Sering kocor menggunakan trichoderma, entah itu menggunakan Anfus dan juga bisa menggunakan merek-merek dagang lainnya. Sering kontrol pH tanahnya, kemudian juga sering kontrol tanahnya, apakah tanah sudah terlalu lembab ataupun tanah itu dalam keadaan kering. Kemudian juga sering bertanya teman-teman semua masalah buah dan bunga yang rontok. Buah dan bunga yang rontok itu tidak hanya kekurangan unsur kalsium, unsur K-nya, tapi juga ada beberapa faktor, misalnya tanah terlalu lembab, kemudian juga tanah terlalu kering, kebanyakan unsur nitrogen, dan juga serangan lalat buah, busuk buah, dan juga penyakit antraknosa. Virus Gemini pun juga bisa membuat tanaman cabai ataupun buah cabai itu akan terjadi kerontokan. Itu teman-teman yang saya pergunakan sebagai pengisi waktu kami, sengaja ingin membagikan pengalaman kami walaupun pengulasan saja, karena bagi kami penjelasan pun juga sudah cukup. Jika ingin lihat prakteknya juga silahkan dicek di video-video kami, dari proses lahan, pupuk dasarnya, penyepraiannya, semua sudah lengkap. Tergantung teman-teman semua mau mencari ataupun tidak di video-video kami. Sudah ada 1.700 video, insya Allah jika teman-teman mau mencarinya akan ketemu tata caranya, semuanya lengkap, semua ada di channel Heri Petani Indonesia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Niat kami di sini hanya ingin berbagi pengalaman, karena kami pun juga masih tahap pembelajaran, masih butuh belajar, butuh sharing, butuh pengalaman, dan juga butuh wawasan. Terima kasih atas segala supportnya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah ganti dengan rezeki yang berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.